ada masyarakat yang keadaannya tidak makin membaik tapi makin memburuk secara ekonomi, lalu muncul pemimpin-pemimpin baru yang arogan, yang empatinya tipis, maka terjadilah. Coba kita belajar matematik agar kita paham bahwa apa yang mereka terima, katakanlah yang 100 juta lebih itu, sejatinya belum menggambarkan keistimewaan mereka. Masih kecil, jauh dari yang seharusnya mereka terima. Satu orang anggota DPR itu equal atau sama dengan lebih kurang 400.000 orang Indonesia. Coba bayangkan, alangkah spesialnya mereka. Jumlah yang mereka terima saat ini mungkin menurut kita besar, tapi menurut mereka yang orang-orang mulia yang istimewa ini kecil. Buktinya apa? Masih banyak dari mereka yang mencuri. Harusnya mereka dapat itu 400.000 kali dari rata upah regional kita. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang istimewa. Negeri yang tak berantah, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Sekali, mari buat berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya saat, ayo tebar banyak manfaat. Ini sekitar jam 9 malam. Jakarta masih diguyur hujan meskipun tidak deras, tapi sudah lebih dari cukup untuk membuat udara sejuk. Beda halnya dengan temperatur cuaca politik di luar sana yang sepertinya mulai memanas. Ya, apa yang terjadi di Pati, di Bone hari-hari ini dan di beberapa tempat lainnya menunjukkan bahwa temperatur atau suhu politik di Indonesia mulai makin memanas. Apa sejatinya yang terjadi sehingga demonstrasi besar-besaran muncul di sana-sini? Tentu pemicunya adalah ketidakpuasan masyarakat, dan barangkali diekspresikan dalam bentuk protes kecil-kecilan, reaksi yang muncul dari para penyelenggara negara, katakanlah bupati. Itu menunjukkan mere empati, tidak paham akan psikologi masyarakat, akan keadaan masyarakat, dan narasi yang keluar seakan-akan menantang. Aku pemimpinmu, akulah yang berhak menentukan segalanya. Tentu dalam suasana situasi masyarakat yang saat ini memang secara ekonomi merasa berat, reaksi model begini akan menimbulkan kontrareaksi yang lebih kencang lagi dari masyarakat. Jadi ada masyarakat yang keadaannya tidak makin membaik tapi makin memburuk secara ekonomi, lalu muncul pemimpin-pemimpin baru yang arogan, yang empatinya tipis, maka terjadilah. Tapi kita hari ini tak hendak membicarakan soal temperatur politik di beberapa daerah yang mulai memanas. Yang kita membicarakan adalah soal naiknya gaji anggota DPR yang diberikan oleh eksekutif, oleh pemerintah, dan
menimbulkan reaksi yang luar biasa masif juga dari masyarakat. Sebelum kita bahas soal kenaikan gaji anggota DPR ini, mari kita saksikan video berikut ini. Walaupun rumah dinas sudah tidak ada, tetapi dengan anggaran pengganti tempat tinggal dengan 50 juta per bulan, mereka juga teman-teman anggota dewan berupaya memaksimalkan dengan anggaran yang ada. Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Ya, video itu adalah reaksi salah seorang anggota DPR terhadap kenaikan gaji yang mereka terima. Bagaimana menurut teman-teman? Aku membaca bahwa reaksi dari masyarakat menunjukkan betapa tidak pahamnya masyarakat akan keistimewaan dari para anggota dewan ini. Mereka kita panggil bukan yang terhormat, tapi yang mulia. Coba kita belajar matematik agar kita paham bahwa apa yang mereka terima, katakanlah yang 100 juta lebih itu, sejatinya belum menggambarkan keistimewaan mereka. Masih kecil, jauh dari yang seharusnya mereka terima. Coba, jumlah anggota DPR ini lebih kurang 575 orang, nggak sampai 600 orang. Dari 280 juta rakyat Indonesia, 575. Bukankah ini orang-orang yang sangat spesial? Kalau kita bandingkan dengan jumlah pemilih tetap yang lebih kurang 200 juta dan yang ikut dalam memilih mereka mungkin 70%. Jadi satu orang anggota DPR itu equal atau sama dengan lebih kurang 400.000 orang Indonesia. Coba bayangkan, alangkah spesialnya mereka. Satu kepala mereka sama dengan 400.000 kepala kita semua rakyat Indonesia. Apa yang mereka terima saat ini itu jauh dari yang seharusnya mereka terima. Karena satu kepala mereka sama dengan 400.000 kepala kita rakyat Indonesia. Dan jumlah yang mereka terima saat ini mungkin menurut kita besar, tapi menurut mereka yang orang-orang mulia yang istimewa ini kecil. Buktinya apa? Masih banyak dari mereka yang mencuri, mengambil yang bukan haknya, korupsi. Ambil contoh sekarang yang disidik oleh KPK soal CSR Bank Indonesia dan OJK. Ya, kalau yang aku baca di sosial media atau di media mainstream, di pemberitaan-pemberitaan, ada puluhan dari orang-orang yang mulia, yang istimewa ini mengambil, menyalahgunakan CSR dari BI dan OJK yang seharusnya mereka berikan. Ya, namanya CSR ya pasti untuk kepentingan publik, tapi mereka gunakan untuk kepentingan pribadi, membuat restoran, membangun showroom. Nah, ini kan makin menunjukkan bahwa kenapa mereka ini melakukan korupsi, karena yang mereka terima itu jauh lebih kecil dari yang seharusnya mereka dapatkan. Harusnya mereka dapat itu 400.000 kali dari rata upah regional kita. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang istimewa, yang mulia. Lalu ada juga masyarakat yang mentertawakan. Ini tertawanya tertawa satir atau memberikan kritik pedas dengan menari-narinya anggota DPR ini pada saat sidang. Mereka berjoget, mereka mengekspresikan wajah-wajah gembira dengan gerakan-gerakan tubuh yang luar biasa. Banyak yang mengatakan tidak pantas itu mereka lakukan. Tapi ya masyarakat
Coba deh merenung lebih dalam. Mereka ini sejatinya sedang menangis, sedang sedih, melihat situasi, kondisi rakyat banyak ini. Tapi mereka tidak memperlihatkan rasa sedihnya, tidak memperlihatkan rasa kecewa mereka yang mendalam akan bagaimana miskinnya, bagaimana buruknya keadaan masyarakat. Tidak, mereka tidak mau memperlihatkan keluh kesah, tangisan di hadapan kita rakyat. Itu bentuk dari cinta mereka. Mereka sedang reverse psychology atau masking reaction. Jadi reaksi sedih, reaksi kecewa yang mendalam di hati mereka, yang harusnya diekspresikan dengan tangisan, dengan bentuk mungkin protes-protes keras kepada pemerintah, itu mereka balik dengan bentuk kebahagiaan, kegembiraan, menari. Sejatinya mereka bukan sedang menari, tapi sedang menutupi kesedihan melihat begitu banyaknya ketidakadilan, derita yang ditanggung oleh masyarakat. Jadi jangan protes, jangan disatir dengan mengetawain mereka. Jangan, mereka sedang menunjukkan yang sebaliknya. Ada lagi yang protes, kerjaan para anggota DPR ini hanya duduk, diam, lalu terima gaji, terima duit. Tidak, mereka sedang merenungkan. Jadi mari berbaik sangka. Sedang merenungkan bagaimana cara memperbaiki bangsa ini, bagaimana cara memakmurkan rakyat, bagaimana cara mendistribusikan keadilan sosial. Mereka bukan diam, mereka sedang merenung, mencari pemikiran-pemikiran bernas. Mari kita tunggu, berprasangka baiklah. Banyak juga masyarakat yang salah sangka para anggota DPR ini adalah orang-orang yang lupa kacang dengan kulitnya. Bukankah dulu pada saat kontestasi mereka mengemis, minta kita memilihnya, mengemis suara. Nah, ini jelas yang salah kita selaku rakyat. Apa Anda memberi kepada orang yang mengemis, lalu Anda berikan dan Anda kecewa? Anda meminta sesuatu dari pengemis, artinya Anda tidak ikhlas. Kalau Anda menganggap bahwa para anggota DPR itu adalah pengemis suara pada saat kontestasi, ya Anda berikan, ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Perbuatan tidak ikhlas, itu tidak baik. Jadi sebagai rakyat, kalau Anda anggap para anggota dewan yang saat ini terpilih itu dulu mengemis suara dan Anda berikan, Anda harus ikhlas. Adalah tidak elok mengharap sesuatu dari pengemis. Lalu ada juga yang mengatakan mereka bukan pengemis, mereka adalah wakil rakyat. Ya, bagi teman-teman yang menganggap bahwa para anggota DPR itu wakil rakyat, jangan seperti melepas layangan putus. Mari kita adakan survei kecil-kecilan. Seberapa banyak dari teman-teman yang ingat di pemilu Pileg tahun lalu, Oktober 2024, siapa yang teman-teman pilih di DPR Pusat, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2? Masih ingat nggak teman-teman? Aku yakin nggak banyak dari teman-teman yang ingat. Artinya apa? Artinya teman-teman sedang menaikkan layangan dan talinya putus. Ya bagaimana teman-teman bisa mengendalikan layangan sementara talinya putus? Kalau teman-teman mau menganggap mereka bagian dari wakil teman-teman, maka jangan perlakukan itu bagai layangan putus. Ada talinya. Ingat siapa yang teman-teman pilih. Kalau perlu bikin kontrak sosial dengan mereka, baru teman-teman bisa kendalikan. Karena talinya masih ada pada teman-teman. Jadi sekali lagi, mari kita hormati, kita muliakan para anggota dewan, karena mereka adalah orang-orang spesial, orang-orang pilihan. Ingat, satu kepala mereka sama dengan 400.000 kepala kita rakyat jelata. Artinya apa? Dalam segala aspek mereka adalah 400.000 lebih hebat, lebih mulia dari kita.
Kalau gajinya ya harus 400.000 kali lebih dari kita. Kalau kehormatannya juga harus 400.000 kali lebih dari kita. Keistimewaannya juga 400.000 kali lebih dari kita. Jangan berurusan dengan orang-orang spesial. Ingat, jangan berurusan dengan orang spesial. Tempatkan mereka pada tempatnya. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri yang tak berantai, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasa berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayat dan pilar berdasar kroni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, beranak pinak keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah, hukum berpihak pada rupiah. Umat berhasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah, saling tuding dan saling salah, berebut-ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah-darah, ribut berebut remah-remah. Si besar pala yang diberi amanah